Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Tinok Bicara. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang seorang buruh dan 3 gadis cantik. Kita langsung ke ceritanya ya. Pada malam ke-10, Ratu Syahrazad meneruskan ceritanya. Wahai Baginda yang bijaksana, suatu malam ketiga gadis itu menggoda Hasan dengan memintanya untuk segera meninggalkan mereka. Nona-nona yang cantik, ketahuilah, andaikan ruh ini meninggalkan jasadku, niscaya lebih berat bagiku daripada meninggalkan kalian. Marilah kita teruskan malam ini dengan kegembiraan hingga pagi tiba. Setelah itu masing-masing kita boleh kembali ke kamarnya, kata Hasan. Menurutku lebih baik si Hasan tidur bersama kita, sebab kita akan selalu terhibur karena kepandaiannya, kata gadis pertama. Kedua gadis lainnya mengangguk tanda setuju. Hasan, engkau boleh tidur bersama kami. Pada malam ini engkau harus mematuhi persyaratan yang kami ajukan, ucap gadis kedua. Baiklah nona-nona, tetapi apakah persyaratannya? Tanya Hasan. Engkau tidak boleh bertanya apapun tentang yang akan kami perbuat. Sekarang, berdiri dan lihatlah bacaan di pintu itu, kata salah seorang gadis mencoba menerangkan. Hasan segera bangkit menuju pintu. Di sana ia menemukan tulisan emas. Janganlah engkau berkata suatu hal yang tidak bermanfaat untukmu. Jika tidak, maka sebagai akibatnya engkau akan mendengarkan suatu hal yang tak engkau sukai. Setelah membaca tulisan tersebut, Hasan kembali kepada para gadis. Wahai nona-nona cantik, saksikanlah. Aku tidak akan berkata suatu hal yang tidak bermanfaat untukku, ucap Hasan. Sesaat kemudian, pesta segera dimulai. Gadis pertama mempersiapkan makanan dan minuman. Hasan mempersiapkan meja, nampan, dan lilin. Mereka lalu duduk bersama, makan-makan, dan minum. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Gadis kedua bangkit dan mengintip dari gorden jendelanya. Lalu kembali dengan wajah berbunga-bunga. Sungguh sempurna kesenangan kita pada malam ini, ucapnya pada gadis pertama dan gadis ketiga. Sebab kita kedatangan 3 orang tamu asing dengan perawakan yang mirip satu sama lain. Ketiganya sama-sama botak, tidak berkumis, dan buta sebelah matanya. Tampaknya mereka datang dari negeri Romawi. Nona-nona, jika Anda mengizinkan, maka mereka akan kupersilakan masuk dan aku yakin mereka akan menjadi hiburan bagi kita. Biarkan mereka masuk dan katakan agar mereka mematuhi peraturan kita sama seperti si Hasan, kata gadis pertama dan gadis ketiga hampir bersamaan. Dengan girang, gadis kedua menuju pintu. Sesaat kemudian, ia masuk kembali ke ruangan dengan diiringi oleh 3 lelaki berperawakan lucu sebagaimana telah dikatakan oleh gadis kedua. Para tamu memberi salam hormat dan para gadis berdiri menyambut penghormatan mereka. Mereka dipersilakan duduk. Ketiga tamu asing itu memperhatikan Hasan yang ternyata mulai sempoyongan karena mabuk. Rupanya orang ini juga miskin seperti kami. Sungguh, kami merasa terhibur dengan kemiskinannya, ucap ketiga tamu lelaki itu. Para gadis tertawa mendengar kata-kata tamunya. Hai orang-orang asing, duduk sajalah dan jangan banyak bicara. Tidakkah kalian memerhatikan apa yang tertulis di atas pintu itu? Kata Hasan dengan nada marah. Para gadis kembali tertawa. Sungguh para tamu kita ditambah si Hasan ini menjadi hiburan yang sangat menyenangkan hati, kata gadis-gadis itu satu sama lain. Ketiga tamu tersebut dipersilakan untuk menikmati hidangan yang telah disediakan. Mereka pun berpesta. Gadis pertama mengeluarkan alat-alat musik seperti harpa Persia, rebana Irak, dan seruling Timur. Mereka berdiri dan berdendang sambil memainkan alat musik. Di tengah suara musik yang keras, mereka bernyanyi dan menari. Saat mereka terlena dalam kegembiraan, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Kali ini gadis ketiga yang merupakan tuan rumah menuju ke pintu. Ternyata yang mengetuk adalah Khalifah Harun al-Rasyid dan 2 orang pengiringnya. Rupanya pada malam ini Khalifah Harun al-Rasyid
dan wazirnya Ja'far al-Barmaki serta algojonya yang bernama Masrur sedang berada di kota itu seperti yang biasa mereka lakukan sesekali dengan menyamar sebagai pedagang. Mereka berkeliling ke seluruh kota raja dalam rangka mencari berita baru mengenai keamanan dan keadaan rakyat. Ketika mereka sedang berjalan-jalan, mereka melewati pintu itu dan mendengar musik yang berasal dari seruling, harpa, dan rebana, serta suara nyanyian para gadis dan tawa orang-orang yang sedang berpesta. "Ja'far, aku ingin masuk ke rumah itu dan mengunjungi orang-orang di dalamnya," perintah Khalifah kepada wazirnya. "Wahai Amirul Mukminin, mereka ini adalah orang-orang yang sedang mabuk dan tidak akan mengenal siapa kita. Hamba khawatir mereka akan memperlakukan kita dengan kasar," sahut Ja'far al-Barmaki. "Jangan membantah, aku ingin masuk dan ingin agar kita mempunyai alasan yang tepat untuk bisa masuk." Hamba mendengar dan patuh. Lalu Ja'far al-Barmaki mengetuk pintu. Gadis kedua bangkit dan membukakan pintunya. "Wahai Tuan Putri, kami adalah pedagang-pedagang dari kota Tabariyah," kata Ja'far al-Barmaki kepada gadis kedua. "Kami telah berada di Baghdad selama 10 hari. Kami membawa serta barang-barang dagangan kami dan menginap di sebuah rumah penginapan para pedagang. Malam ini, seorang pedagang dari kota Anda mengundang kami ke rumahnya serta menawari kami makan dan minum. Kami minum dan bersenang-senang beberapa saat, lalu sebelum akhirnya kami minta izin untuk pulang. Karena kami adalah orang asing di kota Anda dan kami tidak tahu jalan menuju penginapan, maka kami berharap Anda cukup berbaik hati untuk membiarkan kami ikut menikmati sisa malam dengan memberikan kesempatan kepada kami, dan kami akan membayar Anda atas andil kami. Semoga Tuhan memberikan pahala kepada Anda." Gadis itu memperhatikan para tamunya dan melihat bahwa keadaan mereka memang seperti pedagang yang jujur. Lalu ia kembali menemui saudara-saudaranya dan membicarakannya. Gadis pertama dan ketiga merasa kasihan kepada mereka. "Biarkan mereka masuk," kata gadis pertama dan ketiga. Maka gadis kedua kembali menemui tamunya dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Ketika Khalifah Harun al-Rasyid bersama dengan Ja'far al-Barmaki dan Masrur memasuki ruangan tengah, gadis-gadis tersebut bangkit. "Selamat datang, wahai tamu-tamu kami," sambut gadis-gadis itu. "Kalian kami terima untuk menginap di sini dengan satu syarat, yaitu tidak boleh berkata apapun tentang hal yang tidak bermanfaat untuk kalian. Sebab, jika tidak, maka kalian akan mendengar suatu hal yang tidak menyenangkan hati kalian." "Baiklah." Setelah puas bercakap-cakap dengan ketiga tamunya, para gadis kembali minum-minum. Sang Khalifah merasa heran ketika melihat ketiga tamu lainnya yang tampak seperti orang miskin dan masing-masing mata kanannya buta. Khalifah juga heran terhadap gadis-gadis dengan kecantikannya, daya tarik, keluasan, dan kemurahan hati sedemikian rupa di sebuah tempat yang begitu indah dengan kelompok musik yang terdiri atas 3 orang bermata satu. Tetapi ia merasa bahwa pada saat itu ia tidak dapat mengajukan pertanyaan apapun. Mereka terus berbincang dan minum-minum. Mereka juga menghidangkan minuman kepada Khalifah, namun Khalifah segera menolak. "Maaf, aku seorang yang sudah berhaji," kata Khalifah sembari menolak tawaran minuman. Khalifah duduk agak menjauh dari mereka. Gadis kedua yang biasa bertugas menjadi penjaga pintu bangkit menuju Khalifah, membawa nampan berhias dan meletakkan gelas besar di atasnya. Lalu menuangkan air tawar serta potongan es dicampur dengan gula. Ia memberikannya kepada Khalifah dan Khalifah menyambutnya dengan ucapan terima kasih. "Aku harus memberinya hadiah pada suatu hari atas perbuatannya menghidangkan minuman yang baik," batin Khalifah. Demikianlah penghuni rumah itu, selain Khalifah dan pengiringnya, kembali larut dalam minuman dan hiburan. Ketika minuman mereka telah menunjukkan pengaruhnya, gadis ketiga, yakni si pemilik rumah, bangkit membungkuk sambil menggandeng tangan gadis pertama. "Saudaraku, mari kita lakukan tugas kita," ajak gadis ketiga kepada gadis pertama. "Baiklah." Gadis kedua atau si penjaga pintu segera membersihkan ruangan dan menyuruh para tamunya untuk duduk di atas sebuah sofa. "Engkau sangat pemalas, bangunlah dan bantu kami. Bukankah engkau adalah penghuni rumah ini?"
Teriak gadis kedua kepada Hasan. Hasan pun bangkit dan menggeliatkan tubuhnya. Apa yang Nona inginkan? Tetaplah di tempatmu, jawab si gadis. Kemarilah, bantu aku. Ketika Hasan mendekat, ia melihat daun ekor anjing pemburu betina berwarna hitam dengan rantai di lehernya. Lalu Hasan menuntun anjing-anjing itu ke tengah-tengah aula. Gadis ketiga, yakni pemilik rumah, berdiri dan menggulung lengan bajunya, lalu mengambil cambuk. Bawakan aku salah seekor anjing itu, pinta gadis ketiga pada Hasan. Hasan pun segera menyeret salah seekor anjing itu dan membawanya ke hadapan gadis pemilik rumah. Sementara, gadis tersebut meratap dan menggeleng-gelengkan kepalanya ke arah gadis itu. Ketika Hasan berdiri memegang rantai, si gadis pemilik rumah mencambuk anjing itu dengan keras pada kepalanya hingga membuat hewan tersebut meraung dan meratap. Si gadis terus saja mencambuk anjing itu sampai lengannya terasa loyo. Setelah puas, gadis itu menghentikan cambukannya. Ia melemparkan cambuknya dan meminta rantai pada Hasan. Ia lantas memeluk anjing itu sambil menangis bersamanya cukup lama. Lalu si gadis mengusap air mata anjing itu dengan sapu tangannya dan menciumi kepalanya. Bawalah ia ke tempatnya dan bawalah anjing satunya kemari, suruh gadis itu pada Hasan. Hasan mengembalikan anjing itu ke tempatnya dan membawa anjing berikutnya kepada gadis pemilik rumah. Lalu, si gadis memperlakukannya seperti halnya anjing yang pertama. Sang Khalifah sendiri mulai terganggu perasaannya, sedangkan Ja'far al-Barmaki tampak hendak melakukan sesuatu, tetapi Khalifah segera mengedipkan mata kepadanya, berbicara dengan isyarat. Ini bukan waktunya untuk bertanya. Ketika si gadis pemilik rumah selesai menghukum anjing tersebut, ia berkata kepada gadis si penjaga pintu, laksanakanlah keinginanmu. Baiklah. Kemudian gadis pemilik rumah naik ke atas dipan yang terbuat dari marmer bersepuh emas dan perak. Sekarang keluarkan apa yang ada pada kalian, perintahnya pada kedua gadis lainnya. Kedua gadis itu bangkit. Gadis penjaga pintu duduk di atas dipan di dekat gadis pemilik rumah, sedangkan yang satunya segera masuk ke dalam kamar. Ia mengambil sebuah kantong kain yang terbuat dari sutra satin berumbai hijau. Setelah itu, ia berdiri di depan gadis pemilik rumah. Ia lantas membuka kantong dan mengeluarkan alat musik kecapi. Tak lama kemudian, ia memetik kecapi sambil melantunkan syair. Telah mereka kembalikan kenikmatan tidur kepada kelopak mataku, satu kenikmatan yang sebelumnya dirampas begitu saja. Telah juga mereka kabarkan bahwa isi otakku lenyap tanpa jejak. Ku tahu bahwa ketika aku menjadikan cinta sebagai tempat berteduh, ternyata impian membenci pelupuk mataku. Mereka berkata, kami berjanji jadi bagian dari kelompokmu yang pandai. Tak akan kami celakakan kalian sedikit pun dari celaan. Aku berkata, silakan kalian ambil kesempatan. Tetapi, ampuni aku jika ada darah membasahi tanah. Aku akan berkata bahwa aku sudah lelah menanggung beban pertumpahan darah. Akan kulempar cermin pikiranku ke matahari. Namun sebaliknya, pikiranku tumbuh di mana saja bagai cendawan. Allah telah membentuk pikiran dari air kehidupan yang sisanya mengalir ke lubang tersembunyi. Bagaimana pendapatmu tentang seorang yang gemar mencintai yang tak punya apapun kecuali keluh kesah, duka cita, dan ratap tangisan? Ia yang melihat bayanganmu di air yang lenyap segera ketika ia sangat berhasrat untuk minum, maka ia akan merasa terbebas dari rasa dahaga meski ia belum minum. Aku mabuk bukan karena minuman, dan mataku mulai mengantuk, maka aku pun tidur. Bagus, indah sekali suaramu, puji gadis pemilik rumah. Gadis pertama menarik kerah bajunya hingga telanjang kemudian jatuh pingsan. Ketika tubuhnya terlihat, Khalifah melihat bekas cambukan di bagian punggungnya. Khalifah lantas merasa sangat heran. Lalu bangkitlah gadis yang kedua dan memercikan air ke atas kepalanya. Lantas ia mengambil pakaian dan mengenakannya. Bukankah engkau juga menyaksikan ada bekas cambukan di tubuh gadis itu? Tanya Khalifah pada Ja'far al-Barmaki. Sungguh aku tidak bisa berdiam diri lagi.
Aku tak akan merasa tenang jika tidak mengetahui kejadian sebenarnya, serta kisah tentang gadis-gadis ini dan kedua anjing itu. Baginda, mereka telah menetapkan syarat kepada kita agar kita tidak berkata apapun tentang suatu hal yang tidak bermanfaat. Sebab, jika kita melanggar persyaratan itu, maka kita akan mendengar suatu hal yang tidak menyenangkan kita. Kemudian, gadis penunjuk jalan bangkit dan mengambil kayu cendana, serta menyadarkannya ke dadanya. Ia memberi isyarat dengan ujung jarinya lalu bersyair. Jika kami mengadukan keinginan, maka apa yang akan kukatakan? Atau jika kami didera kerinduan, maka bagaimana cara mengobatinya? Seandainya kami mengutus seseorang untuk menerjemahkan ucapan kami, utusan itu tak akan sanggup menyampaikan keluhan sang kekasih. Jika kami tetap bersabar, maka tidak ada sesuatu pun yang tertinggal pada kami. Sesudah hilangnya sang kekasih, kecuali sedikit yang tersisa, yang ada hanya rasa sesal dan duka cita mengalir lewat air mata di pipi. Wahai orang-orang yang gaib dari pandangan mata, namun tetap berada di hati, bukankah kalian tahu masa muda penuh cinta dengan janji-janji yang tidak menyimpang sepanjang zaman? Ataukah kalian melupakan cinta yang selalu memerhatikanmu, selalu bertanya kenapa engkau sakit dan tampak kurus? Kalau demikian, di padang mahsyar akan selalu kami angankan dari haribaan Tuhan kami hisab yang panjang. Ketika gadis kedua mendengar syair yang dilantunkan oleh gadis penunjuk jalan, lalu ia merobek pakaiannya sebagaimana yang dilakukan oleh gadis pertama, kemudian jatuh pingsan. Gadis penunjuk jalan bangkit dan mengenakan pakaian baru kepadanya setelah terlebih dahulu memercikan air ke wajahnya. Kemudian gadis ketiga juga berdiri menuju dipan. Bernyanyilah untukku, tetapi tidak tentang isi hatiku, suruh gadis ketiga kepada gadis penunjuk jalan. Maka gadis itu pun bernyanyi dengan kecapinya. Ketika saudaranya menyelesaikan syairnya, gadis itu menjerit dan merobek pakaiannya, lalu jatuh pingsan. Saat itu kembali terlihat bekas cambukan di tubuhnya seperti sebelumnya. Andai saja kami tidak pernah memasuki rumah ini dan lebih suka melewatkan malam di atas tumpukan sampah di luar kota. Sebab malam kita ternoda oleh pemandangan yang begitu mengganggu perasaan, kata tamu berpenampilan lucu. Sang khalifah menoleh kepada mereka. Kenapa bisa terjadi demikian? Sungguh, pikiran kami dikacaukan oleh masalah ini. Bukankah kalian adalah termasuk penghuni rumah ini? Tidak. Kami justru mengira bahwa si pelayan itulah yang termasuk penghuni rumah ini. Demi Allah, sumpah si pelayan yang tak lain adalah Hasan. Aku baru tinggal di tempat ini malam ini saja. Andai saja aku tidur di emperan kota, maka aku tidak akan ada di tempat ini. Ditambah dengan kawanku, Ja'far dan Masrur. Jumlah kita 7 orang sedangkan mereka hanya bertiga. Tak ada orang keempat. Marilah kita minta penjelasan kepada mereka. Jika mereka tidak mau menjawab dengan sukarela, kita akan memaksa mereka, kata Khalifah. Semua setuju. Ini tidak bisa dibenarkan, kata Ja'far. Biarkan saja mereka, sebab kita menjadi tamu mereka. Sebagaimana kalian ketahui, mereka telah menetapkan satu syarat yang harus kita patuhi. Malam pun tinggal sebentar lagi, dan kita akan segera mengambil jalan sendiri-sendiri. Setelah berkata demikian, Ja'far al-Barmaki mengedipkan matanya kepada Khalifah. Sebentar lagi Baginda, bisik Ja'far al-Barmaki pada Khalifah. Besok Baginda sudah bisa memerintahkan agar mereka menghadap ke istana untuk menceritakannya. Aku tidak dapat menunggu lagi untuk mendapatkan penjelasan tentang mereka. Mereka telah banyak bicara, sedangkan kita diam saja, tolak Khalifah. Tuan, siapa yang akan bertanya kepadanya? Tanya mereka kepada Khalifah. Si pelayan yang harus maju, kata salah seorang dari mereka. Tuan-tuan, apa yang terjadi? Tanya gadis pemilik rumah ketika ia sudah tidak mampu menahan diri mendengarkan adanya keributan. Hasan mendekati gadis pemilik rumah. Nona, tuan-tuan ini mengungkapkan keinginan mereka agar Nona menceritakan tentang 2 ekor anjing itu. Mengapa Anda menghukumnya? Kemudian meratapi serta menciuminya. Mereka ingin mengetahui kenapa di tubuh Nona ada bekas luka cambukan. Demikianlah pertanyaan mereka.
benarkah apa yang dikatakannya? Ya, jawab semua tamu kecuali Ja'far al-Barmaki. Mendengar jawaban mereka, gadis itu berkata, "Demi Allah, wahai tamu-tamuku, kalian telah melanggar persyaratan kami. Bukankah kami telah menentukan bahwa siapa yang membicarakan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan kalian, maka ia akan mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Tidak cukupkah kami membawa kalian ke dalam rumah ini dan menyediakan makanan untuk kalian? Namun demikian, kesalahan kalian tidak sebesar kesalahan orang yang membiarkan kalian masuk dan membawa kalian kepada kami." Lalu ia menggulung lengan bajunya dan menghentak lantainya 3 kali. "Keluarlah kalian," teriak gadis pemilik rumah. Pintu terbuka dan keluarlah 7 orang budak berkulit hitam dengan pedang terhunus di tangan. "Ikat orang-orang ini. Mereka terlalu banyak bicara. Kumpulkan mereka dalam satu ikatan," suruh gadis pemilik rumah kepada budak-budak itu. Lalu budak-budak itu segera melakukan perintah tuannya. "Nona, izinkanlah kami menebas batang leher mereka," kata salah seorang budak meminta izin. "Tunggu dulu, aku ingin mengetahui segalanya tentang mereka sebelum mereka menemui ajal." "Demi Allah, wahai Nona, janganlah engkau membunuhku karena kesalahan orang lain," Hasan mengiba. "Sebab semua orang ini bersalah kecuali aku. Demi Allah, malam kita tentu sangat indah dan menyenangkan jika kita tidak bertemu dengan orang-orang miskin ini. Menurutku, jika mereka datang ke suatu kota yang ramai, pasti mereka menghancurkannya." Kemudian Hasan bersyair. Setelah bersyair selesai, gadis itu pun tertawa. Ratu Syahrajan menghentikan ceritanya karena pagi telah tiba. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tunggu di episode berikutnya. Demikian untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video lengkapnya cek di playlist ya.